Pemirsa, Anda pasti belum familiar ya dengan yang namanya maggot, tapi kalau disebutkan dengan belatung, pasti Anda tahu deh pemirsa, apalagi belatung adalah hewan, maksud kami sesuatu yang menggelikan, apalagi dengan bulu-bulunya yang mungkin sebagian orang melihat bahwa belatung adalah menjijikan. Tapi pemirsa, kalau berbicara tentang budidaya maggot sendiri adalah memiliki banyak sekali manfaatnya dan juga menghasilkan potensi. Seperti apa kira-kira potensi dari ulat maggot ini sendiri? Dan hari ini saya Azifa Zahrianis akan membawa Anda dalam dialog bersama dengan kedua rekan kita nanti yang akan saya perkenalkan ya, yang akan membahas tentang budidaya maggot sebagai pakan ternak alternatif. Dan di sini sudah kita hadirkan kedua narasumber saya ya, yaitu adalah Satria, maksud kami Rahmat Satria dan juga Kemal Bakhtiar Rahman sebagai pembudidaya ulat maggot. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Halo. Baik ya, baik ya, alhamdulillah. Nah, ini penasaran banget nih. Ulat maggot ya, termasuk sesuatu yang menjijikkan ya. Yeah. Kayaknya jarang sih ada yang suka gitu ya, apalagi penggelikan, terus bentuknya juga kecil gitu ya. Nah, kalian sendiri nih, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang ulat maggot, gimana nih? Ada perasaan jijik nggak sih untuk pegang-pegangnya? Gimana? Sekarang enggak lagi sih Kak. Kenapa gitu? Karena dari kita udah tahu kan asal-usul dari maggot tersebut. Yeah. Terus pakan yang dimakan itu juga kita udah tahu kan, limbah buah. Terus karena udah biasa juga, udah pegang-pegang, jadi rasa jijik itu nggak ada lagi gitu, udah gitu ya? biasa. Oke, nah ulat maggot sendiri nih, Kepal, ada nggak sih potensinya gitu? Nah, untuk ulat maggot ini memiliki potensi yang sangat besar, Kak. Nah, di mana kita tahu bahwasanya saat ini problem para peternak itu adalah di pakan. Yeah. Nah, jadi maggot ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, yaitu sekitar 40 hingga 45%. Nah, jadi karena kandungan protein yang tinggi ini, nah bisa nih jadi solusi sebagai pakan ternak yang menjadi problem para peternak saat ini gitu, Kak. Oke, dan memang aku sempat baca artikel juga ya, ternyata banyak manfaatnya. Nah, boleh dong disebutin kira-kira manfaat dari ulat maggot itu sendiri apa nih, Rahmat? Nah, untuk manfaat dari ulat maggot itu sendiri itu sangat banyak ya Kak. Yang pertama itu salah satunya sebagai pengurai sampah organik. Yang kita lihat sekarang itu banyak sampah-sampah organik baik di pasar, rumah tangga itu nggak termanfaatkan secara optimal. Nah, itu kan permasalahannya. Jadi muncullah sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, solusinya adalah membudidayakan maggot. Nah, dari cara membudidayakan maggot ini juga itu bisa menghasilkan cuan. Nah, itu dia salah satu keuntungannya. Jadi dapat cuan. Terus kan pakan ternak alternatif. Nah, kalau kita lihat peternak itu salah satu kendalanya itu ada di pakan. Yeah. Karena kosnya itu 40% itu dari pakan. Jadi kalau kita bisa menutupi kebutuhan pakan dengan membuat pakan ternak yang lebih tinggi kandungan proteinnya dari protein dari pakan-pakan kayak seperti pelet atau pur, itu bisa menutupi dan lebih menguntungkan lagi gitu Kak. Dan untuk nyari pakannya itu sulit gak maggotnya itu sendiri? Nah, untuk itu sendiri sangat mudah ya kok dari kami pribadi. Pertama, dari pasar-pasar itu sampah organik seperti limbah buah, sayuran, banyak ampas-ampas tahu itu berserakan gitu. Dan itu nggak dikelola, kadang menjadi sumber penyakit. Betul. Seperti lalat hijau boleh ya, salat hijau. Nah, kalau untuk mencarinya itu tinggal kita pajak sore itu pasti banyak sekali sampah-sampah organik yang berserakan, yang bertumpuk-tumpuk, yang jarang dikelola, kita manfaatkan. Dan yang kedua, kita manfaatkan dari rumah makan gitu Kak. Jadi dari rumah makan ini pasti ada dari perasan santan gitu kan. Betul, iya. Ampas-ampas santan itu banyak ya. Banyak sekali gitu kan, nggak dimanfaatkan juga. Karena fokus di rumah makan untuk sampah-sampahnya dibuang mereka. Nah, itu kita ajak kerjasama, mereka kumpulkan, kita kutip untuk pakan dari maggot tersebut. Itu Kak. Oh, jadi untuk maggot sendiri juga butuh cari kerjasama nih ya. Oke, nah kira-kira selain itu apa nih Kemal untuk tambahan manfaat lainnya? Ada nggak sih dari maggot ini sendiri? Katanya kan banyak banget ya. Nah, ada lagi namanya kasgot. Nah, kasgot itu kotoran sisa maggot. Nah, kasgot ini bisa kita jadikan sebagai pupuk untuk tanaman kita.
Nah, ini bisa jadi sumber pupuk untuk membantu meningkatkan produktivitas dari tanaman kita, Kak. Nah, untuk pembudidaya sendiri, ada kesulitan nggak sih untuk maggot ini sendiri gitu ya? Kira-kira apakah butuh waktu lama, proses yang panjang, seperti itu gimana nih kalau Kemal sendiri? Kalau dari Kemal sendiri, untuk kendala ya, kalau kendala itu mungkin di waktu, karena Waktu, ya. Kemal sama Rahmat juga masih dalam kuliah. Oh, Nah, iya. jadi kesulitan di terkadang pembagian waktu ini. Nah, terus mungkin itu ya, kalau dari Kemal pembagian waktu. Oke, kalau dari Rahmat sendiri gimana? Ya, sama seperti Kemal, untuk kendala itu salah satunya waktu aja. Tapi kalau untuk kendala budidaya maggotnya sendiri itu nggak ada, karena maggot itu nggak ada penyakit ya kan. Kita nggak perlu kasih obat karena sakit maggotnya, enggak. Dan maggot ini juga gampang sekali kan, kita kasih makan aja, terus kita biarkan dia makan, dan makannya juga memang cukup besar, 100 sampai 200% dari bobot tubuhnya. Jadi untuk kesulitan secara di lapangan itu mungkin nggak ada, tapi untuk kesulitan itu waktu aja karena kami Oke, karena masih kuliah ya. kan. Kalau boleh tahu kuliah semester berapa sih? Lagi semester Semester 4. Semester 4 dan memang ngambil jurusan untuk fokusnya ke situ gitu, peternakan atau gimana? Nah, kalau kami berdua ini kami sebenarnya dari Fakultas Pertanian, jurusannya itu jurusan agroteknologi. Iya. Jadi aturannya membidangi di bidang budidaya tanaman. Tapi karena ada peluang, ada permasalahan juga dilihat di lapangan, muncullah sebuah inovasi, harus buat perubahan, harus membuat inovasi juga ya kan, sebagai anak muda. Tentunya pasti harus membuat sebuah perubahan inovasi Betul untuk sekali. sekitar ya kan. Generasi milenial ya, Iya, harus apalagi- lebih cerdas ya, inovatif Benar, terus benar. ya. Ya, apalagi saat Betul. ini kita masih suasana daring ya. Nah, Betul. jadi kita masih ada beberapa waktu gitu. Ya, daripada kita buang untuk waktu hal-hal yang nggak produktif, jadi kita bikin aja gitu. Apa salahnya nggak? Apa salahnya kita coba aja gitu. Betul. Ya harus memanfaatkan situasi dan kondisi ya, pintar-pintar cari peluang, benar ya pemirsa. Pagi di saat ini krisis ekonomi sedang berjalan ya, dan kita harus mencari peluang bagaimana untuk meningkatkan ekonomi itu sendiri. Dan pemirsa juga pasti penasaran ya, seperti apa sih pembudidayaan dari maggot itu, dan berikut kita akan saksikan visualnya. Waduh, itu pakai tangan terbuka ya. Karena udah nggak jijik lagi, udah Iya, biasa, udah jadi kita biasa langsung ya. pakai tangan, nggak pakai apalagi plastik atau enggak, langsung aja. Itu memang dari awal sudah seperti itu atau baru-baru saat sudah mengenal dan sudah mengetahui nih letak dari mana munculnya si maggot itu sendiri gitu? Pertama gimana? masih jijik juga sih, Kak. Ih, Iya. ini ular kayak belatung ya kan. Tapi udah, wah, ada nilai plusnya ya, kita coba aja, dan ternyata setelah melakukan ternyata nggak jijik gitu kan, karena kita tahu juga makanannya dari media-media organik gitu kan. Iya, Apalagi kalau dia makan sampah organik itu, bau yang dihasilkan itu nggak begitu lagi, udah berkurang, bau amonia dari sampah tersebut udah nggak begitu bau lagi. Jadi ya udah seperti biasa aja gitu, pegang aja gitu. Udah nyaman gitu. Berarti kalian selama ini memang mencari dari pasar-pasar, dari rumah makan, dan itu memang ngumpulin sendiri ya, Iya. bukan dikasih sama rumah makannya terus kalian tinggal nunggu olahan gitu, enggak ya? Memang berarti dari awal proses sudah terjun lah ya istilahnya benar. gitu ya. Gimana nih, kesulitan gak sih seperti itu? Kalau Kemal sendiri gimana? Ya, balik lagi ke pembagian waktu tadi, Kak. Nah, kadang ada waktu, kadang sibuk kuliah juga kan, terus ada ngerjain tugas segala macam praktikum. Nah, jadi terkendalanya itu paling di waktu, terus nanti adalah perasaan sedikit capek. Betul Nah, pasti itu ya. Tapi kalau misalnya lagi banyak tugas, kami juga buat stok nggak. Jadi kayak ampas kelapa itu bisa di stok juga sampai 3 hari, atau kan kita kumpulkan. Terus terkadang buah-buahan juga itu tahan masih 2 sampai 3 hari, 4 hari masih bisa gitu. Walaupun dia busuk nanti tetap bisa dikasih. Jadi salah satu alternatif untuk memanajemen waktunya ya kita stok juga sampah limbah organiknya. Jadi kalau ada kegiatan di luar, kegiatan ikut komunitas apapun, ya kita tetap bisa untuk melakukan budidaya maggot gitu. Tidak menyita waktu sama sekali ya, masih bisa bagi waktu, dan memang masih bisa bermanfaat ya. Artinya ini memang menjadi peluang, tapi tidak membuat kalian
terpuruk, apalagi saat ini sedang kuliah Iya. gitu ya kan, susah banget. Kita pasti tahu banget lah gimana situasi kuliah dengan Pasti apalagi dari. anak agro ya itu praktikumnya banyak banget. banyak Dan banget. kenapa sih akhirnya kalian memilih Magot? Padahal kan agroteknologi kan biasanya lebih banyak ke teknologi pembudidayaannya gitu ya. Kenapa akhirnya jatuhkan pilihan untuk Magot ini? Gimana nih Rahmat? Yang pertama karena budidaya maggot ini nggak perlu tempat yang luas sekali, terus media kita gunakan juga nggak perlu beragam. Nah, terus biaya-biayanya juga nggak begitu mahal. Nah, kalau misalnya kita terjun ke dunia agroteknologi seperti saya sekarang, mungkin dengan luasan area pekarangan rumah yang sangat kecil dan Minim sulit, ya. minim ya kan, kita tanam tanaman aja seperti misalnya kangkung aja mungkin ya penghasilannya cuman bisa untuk makan aja. Tapi kalau misalnya kita gunakan, karena maggot ini juga tempat areanya itu nggak perlu begitu besar juga, terus nggak kena matahari juga nggak apa-apa gitu, bisa gitu. Tapi kalau tanaman kan wajib harus ada matahari. Nah, betul. ini juga sebagai ternyata maggot ini simple, mudah untuk dibudidayakan. Itu salah satu alasan kami juga untuk budidaya maggot gitu. Oke, nah kalau Kemal sendiri nih melihat mudahnya si cara pembudidayaan lah ya seperti itu. Nah, gimana nih menunggu proses untuk menjadi maggot itu sendiri lama nggak sih? Nah, untuk proses menjadi maggot sendiri itu nggak lama, Kak. Nah, untuk seperti yang di depan ini, itu kita hanya butuh waktu sekitar 18 hari. Nah, itu udah bisa panen kita, Pak. Nah, untuk kami, itu mulai dari telur. Kami beli di... Metamorfosisnya ya? Iya, kami mulai dari telur. Nah, itu terus kami pelihara. Mulai dari telur, jadi larva. Udah, seperti inilah jadinya, Kak. Oke, dan setelah itu kira-kira masih ada lagi nggak sih potensi-potensi lainnya yang dihasilkan dari si maggot itu? Atau mungkin setelah jadi maggot, setelah jadi larva, jadi prepupa ya kalau nggak salah gitu ya. Itu masih ada lagi nggak sih manfaatnya gitu? Kalau untuk prepupanya ada, Kak. Nah, itu kalau kita berikan, ini kan untuk untuk pakan ternak. Nah, jadi kalau yang fase prepupa itu kita berikan pada ikan, Kak. Nah, seperti ikan hias, ikan koi juga kan. Nah, jadi jika kita berikan maggot ini kepada ikan koi, nanti warna dari ikan koi ini akan bervariasi deh, dan menimbulkan cahaya yang bikin lebih menarik lagi, Kak. Oke, Dari berarti ikan itu koi tersebut. kayak ikan cupang gitu ya? Iya. Oh, itu juga berarti hasilnya dari Bisa dari si prepupa itu kandungan ya? kitin dari Iya, prepupa. karena ada kandungan kitin dari prepupanya, Kak. Oke, berarti kalau masih jadi maggot belum ada Iya, kalau kitin ya? masih dalam stadium ini belum ada dia, Kak. Masih sedikit gitu, masih masih ada, bisa masih perubahan gitu ya. Terus kalau untuk jadi pupuk sendiri kita ini dari maggot lagi atau ada lagi fase-fasenya gitu? Oh, kalau untuk pupuk dia, Kak, kotoran atau sisa dari limbah yang kita gunakan untuk pakan si maggot tadi. Nah, dari situlah kita hasilkan si kasgot tadi. Artinya memang dampaknya banyak ya, tidak hanya untuk pakan ternak tapi juga untuk kesehatan lingkungan ya, tidak mencemari lingkungan, ambil sampah gitu ya pemirsa. Itu banyak sekali loh ternyata manfaatnya ya. Jadi berefek ke seluruh ekosistem yang ada. Ini bagus banget ini untuk pemirsa di rumah yang mungkin pengen tahu lebih lanjut seperti apa pembudidayaannya. Nah, oke, kita balik lagi nih untuk pembudidayaan sendiri untuk maggotnya. Itu adakah fase-fase selain dari menunggu metamorfosisnya atau dari menunggu 18 hari? Nah, itu seperti apa kira-kira pembudidayaannya? Adakah prosesnya gitu? Gimana nih kalau Rahmat? Mungkin untuk prosesnya sendiri hampir sama semua ya, dari misalnya fase larva, fase prepupa, dia itu sama-sama juga tetap makan dari kotoran limbah. Jadi nggak ada misalnya kalau misalnya fase telur itu pakannya limbahnya kayak gini ya, itu nggak ada. Jadi nggak ada, berarti semuanya sama rata. sama mau rata, di mana gitu. aja, Mau di mana aja, tempatnya, apa aja, wadahnya wadah gitu ya. sama aja gitu. Jadi dia nggak selagi itu nggak beracun ya. Yang penting dia sampah organik, mau dia udah busuk juga berjamur, dia masih sanggup untuk makan yang mengurainya, dan mau dipasak apa juga tetap sama gitu. Kita bisa kita kasih pakan limbah organik yang walaupun dia fase prepupa masih bisa kita gunakan untuk pakan dari maggot tersebut. Oke, dan ini pemirsa di rumah ya, kita bisa lihat langsung, ini saya langsung tunjukkan kepada Anda pemirsa ya, bagaimana si belatung ini, boleh tunjukin ke kameranya kali ya. Ini
Boleh dibuka ya, nggak apa-apa kan ini ya? Iya, nggak apa-apa, Kak. Ini saya penasaran loh ini. Ini pengen. Nggak. Oke, ini. Oke, ini bisa dilihat ya pemirsa di sini. Ini sudah jadi maggot ya? Iya, Iya. sudah sama Sudah jadi larva umur maggot. 15 sampai Oke, ini saya 18 coba hari. ambil satu ya. Ini gigit gak sih sebenarnya? Aman ya? Aman. Oke, ini saya ambil satu. Ini pemirsa bisa dilihat di rumah. Ini saya pegang pakai kuku loh. Ini. Wah, ini Iya, dia juga ada seperti giginya, tapi nggak penggigit. Oh, ini- Itulah untuk makan dari maggot tersebut. oke, ini pemirsa di rumah bisa lihat ya. Ini memang belatung yang Iya. selama ini mungkin underestimate nih pemirsa di rumah ya, pada ketakutan, terus juga pada jijik gitu ngelihatnya. Tapi ini pemirsa ternyata banyak banget manfaat, potensi-potensi yang bisa dihasilkan nih pemirsa. Apalagi ternyata tidak semenjijikan itu ya, dan tidak berbahaya ya. Nggak berbahaya. Ada nggak sih bahaya-bahayanya sudah pernah diriset gitu? Nggak ada, Kak. Nggak ada sih. Sampai di Jawa ini belum ada, Kak. Belum ada. Belum ada, Oke. belum ada. Nah, wah ini saya juga deg-degan awalnya, tapi ternyata pemirsa ini sangat aman ya. Jadi, ini boleh ditutup kali Bisa ya? ditekan ya. Ditekan ya, oke. Saya deg-degan loh pemirsa mau pegangnya, tapi ternyata nggak apa-apa. Karena tadi ada gigitnya, ada giginya kan, jadi saya Ada. pikir itu bakalan menggigit atau mungkin membahayakan gitu ya. Tidak ada ya, berarti Nggak ada, Kak. memang tangan terbuka juga nggak apa-apa Aman, gitu ya. jadi kita berani juga untuk megang ya. Iya, karena kan ya selama ini kan orang pada underestimate gitu ya. Terus saya juga penasaran tadi kan, kenapa sih bisa tertarik gitu ya dengan belatung yang selama ini orang punya mindset bahwa itu menjijikan, terus juga kotor gitu ya. Apalagi dihasilkan dari tempat-tempat yang kotor gitu istilahnya kan. Tapi pemirsa di rumah, kedua narasumber kita hari ini adalah sosok yang luar biasa ya. Akhirnya bisa merubah mindset orang-orang nih. Pagi ternyata si maggot ini nih punya banyak sekali potensi, apalagi di bagian pakan ternaknya, luar biasa. Dan gimana nih? Pernah gak sih ngalamin, maksudnya kayak kalian kan juga mahasiswa praktikum gitu. Pernah gak sih meneliti lebih lanjut tentang si maggot ini? Apa sekedar masih untuk ya bagian-bagian untuk pembudidayaannya gitu ya. Tapi sebelum dijawab, kita buka dulu telepon interaktif untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya nih. Kira-kira ada di rumah? Ya. Boleh ya, untuk teman-teman yang ingin, pemirsa di rumah yang ingin telepon interaktif dengan kita, bisa ada di bawah ini ya, langsung. Mungkin sudah disambung. Halo? Sudah ada? Halo? Halo? Ya, halo. Sudah tersambung? Halo pemirsa? Ya, halo, Pak. Iya, ya. Ini, Iya. Pak, mau nanya ini. Baik Pak, dari siapa, di mana Pak? Ini nanti kita dengan Azmi di Medan. Army di Medan, iya baik. Sebelumnya mau tanya ke Ini siapa nanti dulu? Iya, mau nanya langsung ini kalau membuatnya nanti kita penjualannya di kemana, Pak? Kalau kita udah produksi, kemana dia penjualannya? Baik, Pak Army mau nanya ke siapa? Ke Rahmat atau ke Kemel? Ke ADN dua-dua inilah. Dua-duanya, oke. Ya biar adil ya Pak ya, Pak Army ya, benar ya? Iya, iya. Ya, Pak Army di Medan tadi nanya Iya, bagaimana. kan? Iya, ya. Kira-kira ada lagi Pak? Ya, Pak, itu aja ya, makasih. Ya, baik. Ya, itu aja. Kita mungkin ke Ya, Rahmat dulu ya, gimana mungkin nih? terima kasih untuk Pak Armi atas Pak Armi di pertanyaannya Medan ya. yang di Medan ya. Jadi untuk pemasarannya sendiri, karena kami juga masih skala rumah tangga atau sangat Ya. kecil, jadi pemasaran itu sangat mudah karena masih kecil. Jadi kami juga bekerja sama. Jadi lagi-lagi kerjasama kepada peternak-peternak sekitar dari Tanjung Merawa. Jadi kita tawarkan bahwa ada pakan ternak alternatif untuk bisa mengganti pakan yang digunakan seperti pellet atau pur dengan kandungan protein yang tinggi. Nah, untuk sekarang juga kami juga mulai mengembangkan dari mulai jual dari Instagram atau dari media sosial seperti Facebook itu cukup banyak. Bahkan dari kita posting di Instagram juga itu udah banyak kan minta maggot, tapi karena kami juga belum bisa mencukupi skala besar, jadi untuk sekarang hanya sekedar
ya dari mulut ke mulut atau promosinya kami datangkan ke peternak, kita tawarkan produk kita gitu Kak. Tapi untuk pemasaran ya, kalau saya lihat dari teman-teman dari peternak lain, ya mereka juga jual dari media sosial juga. Ya, salah satu media sosial juga itu salah satu pemasarannya. Bahkan beberapa teman juga yang kita ajak kerja diskusi, mereka itu terkadang kekurangan maggot tersebut karena permintaan pasar yang cukup besar. Begitu Kak untuk jawabannya. Oke, nah kalau dari Kemal gimana nih Ya, untuk pemasarannya? seperti Apa-apa? ini. Ya. Ya seperti yang disampaikan Rahmat tadi, bahwasanya kebanyakan ya orang itu yang pembudidaya maggot itu memasarkannya lewat media sosial. Karena saat ini kan udah tren juga memanfaatkan media sosial sebagai tempat menjual produk-produk gitu. Nah, jadi kami juga menjual terkadang ada abang-abang yang mau penelitian. Nah, itu kami lakukan penjualan ke abang-abang angkatan tersebut. Lumayan ya. Yeah. Pagi anak-anak agrotek, anak-anak peternakan ya di kampus pasti butuh nih untuk tesis atau mungkin untuk penelitian praktikumnya gitu ya. Betul sekali. Nah pemirsa, itu tadi pemasaran yang mereka lakukan, dan pastinya penasaran juga ya seperti apa sih keuntungan kira-kira berapa ya keuntungan didapatkan dari ulat maggot ini. Pemirsa pasti penasaran, selengkapnya ada di Ayo Bertani, kami akan kembali. Ya, kembali lagi pemirsa dalam program Ayo Bertani, masih dengan saya Azifa Zahrianis dan juga kedua narasumber saya masih dengan Rahmat dan juga Kemal. Tadi kita penasaran ya seperti apa sih kira-kira keuntungan yang diraih. Tapi sebelum itu pemirsa, saya masih penasaran lagi ini untuk pembudidayaan ulat maggot ini. Kemal, kira-kira ada nggak sih wadah khusus ataupun istilahnya rumahnya lah ya gitu ya, rumahnya belatung gitu, gimana sih, ada nggak sih sebenarnya gitu? Ya, kalau untuk rumah khusus untuk budidaya belatung ini kami tidak menggunakan itu Kak. Nah, kami hanya memanfaatkan ataupun menggunakan biopan tadi. Nah, biopan itu berupa box gitu. Nah, jadi kami hanya menggunakan itu, tidak menggunakan atau membuat rumah lagi gitu untuk budidaya maggot tersebut. Artinya memang memang benar-benar tidak ada tempat khusus gitu ya, sangat sederhana gitu ya. Baik, dan untuk pembudidayaannya, cara pembudidayaannya ada nggak sih langkah-langkahnya gitu? Gimana nih Rahmat, ada nggak? Nah, untuk langkah-langkahnya karena kami pertama untuk pengalaman di lapangan kan ya. Jadi pertama itu kami coba beli 5 gram telurnya terlebih dahulu dari teman-teman peternak yang budidaya maggot. Terus kami tetaskan. Nah, untuk penetasannya sendiri itu kita gunakan, ya awal langkah pertama itu kita gunakan pelet juga sebagai pakan pertama dari maggot. Jadi
pada fase penetasan 1 sampai 3 hari nanti si maggot ini akan makan dari pelet tersebut. Nah, itu udah sampai 3 hari udah menetas telur dari maggot tersebut. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke biopon yang lebih besar karena masa dari maggot ini tentu akan berlipat banyak lagi karena tubuhnya lebih besar. Jadi setiap udah kita nampak udah agak padat, kita pindahkan ke biopon yang lebih besar lagi atau kita pisahkan maggot yang sudah mulai banyak gitu Kak. Jadi sampai situ aja kita pindahkan ke biopon dan kita lihat kalau misalnya maggotnya terlalu banyak, kita pindahkan ke biopon yang lainnya sampai supaya si maggot ini juga merata pertumbuhannya, karena takutnya ketika terlalu banyak maggot di dalam suatu wadah sedangkan pakan yang kita berikan tidak mencukupi, itu akan terjadi rebutan makanan Kak. Jadi takutnya nanti ada yang ukuran yang besar, ada ukuran yang kecil dan tidak seragam, itu juga akan tidak gimana ya, orang-orang yang membeli juga betul. Nggak seragam nih, nggak ada nanti proteinnya segini, ada segini, jadi mereka itu nggak mau beli gitu kan, dan nggak indah juga dilihat. Nah, jadi mungkin itu aja untuk tahap-tahapnya gitu. Tahap langkah-langkahnya ya. Sangat mudah sebenarnya, cuman menyediakan biopon aja. Kita bahkan terpal gitu kan. Spanduk-spanduk yang nggak terpakai yang spanduk ya? Spanduk kan gratis kita dapat. Spanduk family. Jadi artinya Kemal nih sendiri. Berarti ini sebenarnya mudah ya. Pakai wadah apa aja gitu aman gitu ya. Dan kira-kira nih untuk artinya ya untuk si pembudidayaannya itu tidak sulit gitu ya, betul ya. Dan kira-kira gimana nih untuk pakannya sendiri, sudah apa nih yang sudah dihasilkan dari Kemal sendiri? Untuk pakan ya? Iya. Nah, kalau untuk pakan kami masih menjual dalam bentuk larva yang masih basah gitu Pak. Masih seperti itu. Nah, itu kami jual. Namun biasanya kalau pembudidaya itu menjual dalam bentuk kering dia Kak. Nah, itu dikeringkan lagi dan kemudian dipasarkan begitu Pak. Oke, dan sudah dipasarkan selain dari Instagram, terus juga media dari mulut sosial ke mulut ya? juga ya. Dari mulut ke mulut dan juga dari senior tadi ya. Ya. Artinya kalian memanfaatkan sekitar lingkungan dan juga relasi kita relasi ada di gitu kampus ya. kita manfaatkan. Betul dan kita Kemal lagi nih. Kemal sendiri ada nggak sih kesulitan dalam pemasarannya gitu? Kan tadi dibicarain tentang pemasarannya, tapi kan maggot sendiri kayaknya belum familiar gitu ya. Di telinga masyarakat gitu. Dan gimana nih, ada nggak kesulitan di awal-awalnya untuk pemasarannya? Ada yang cepat gak sih orang tertarik dengan maggot ini gitu? Kalau untuk kami sendiri ya sama Rahmat, itu untuk kendala bisa dibilang nggak ada Kak, kalau di pemasaran. Karena kan kami untuk menyetorkan dari produk maggot kami ini ke paman tadi. Ada kan paman Kemal juga. Nah, beliau juga membudidayakan beternak ayam juga. Nah, jadi untuk maggot ini kami kerjasama dengan beliau gitu Kak. Jadi untuk pemasaran kami tidak mengalami kendala di situ Kak. Memang sudah ada spot-spot tertentu gitu ya. Memang sudah ada tujuannya kemana gitu ya. Dan tadi di awal sempat saya ingin bertanya nih, keuntungan apalagi seorang mahasiswa pasti kayak ngerasa apakah keuntungannya besar nih? Boleh dong kita tahu ya, sharing-sharing ya. Gimana nih Rahmat, ada nggak keuntungannya? Mungkin keuntungannya dari budidaya maggot ini sangat besar ya Kak. Ya, karena kenapa? Kita dari pakan dari maggot ini sendiri itu gratis Kak. Iya. Ya gratis, kita ambil aja. Jadi kita cuma modal tenaga, tekad, keseriusan, dan konsisten gitu. Baik. Jadi kalau misalnya kita mau penghasilan lebih besar, ya kita kembangkan lagi. Tenaganya lebih besar lagi, fokus untuk budidaya lebih besar lagi. Jadi kok keuntungannya, hitung-hitungannya gini. Kalau kita budidaya maggot umur 1 hari, 1 kilo itu kisaran 18 kilo sampah organik. Nah, kita lihat sampah organik itu sangat banyak kan, gratis. Nah, kita ambil aja berapa kira-kira, misalnya kalau 1 bulan itu kita bisa menghasilkan keseluruhan 30 kilo maggot. Nah, kita kalikan aja dengan misalnya sekarang udah sampai 15.000, ada bervariasi tergantung dari ukuran maggot juga. Nah, tinggal kita kalikan 30 kilo kali 15.000 udah 450.000, itu ya modal kita cari sampah organik, kita olah jadi pakan, jadi untuk makan si maggot tadi, kita olah sampai maggotnya udah bisa dijual.
sudah kita bisa menghasilkan income, penghasilan cuan gitu. Jadi kalau keuntungan dibilang karena kita nggak beli itu sangat besar ya Kak, modal Sangat untung ya. untung gitu ya kan, sangat untung kali. Jadi Iya. dari media kita gunakan juga sangat sederhana, kita bisa memanfaatkan spanduk-spanduk yang nggak terpakai, selagi itu bisa menjadi wadah untuk maggot, ya udah kita budidaya maggot di situ. Jadi sangat mudah, simple, sederhana, tapi tetap dapat menghasilkan cuan. Bahkan wadahnya nggak perlu ribet-ribet, Nggak perlu, ya. iya. Mau di mana aja diletakin juga oke gitu ya. Oke. Tapi jangan sembarangan, nanti Jangan orang sembarangan. ketakutan ya. Baik, nah Kemal ini gimana nih untuk keuntungannya? Apa mungkin sama dengan Rahmat gitu ya? Untuknya bisa jadi 15.000 per kilogramnya Iya. berarti ya? Gimana? Apakah mungkin kamu punya pemasaran yang berbeda atau memang kalian setim jadi sama gitu? Karena satu tim ya sama. Sama ya, jadi nggak ada perbedaan Nggak ya. ada. Oke. Dan penentuannya kenapa sih bisa sampai akhirnya memutuskan untuk 15.000 per kilo? Atau memang sudah ada Udah harga rate pasaran ya? harga gitu ya, Harga rate pasaran, harganya betul. ya. Dan ya nggak keberatan juga karena memang nggak ada iya. pakai modal sama sekali 0 rupiah gitu ya. Baik pemirsa, mungkin di rumah juga pasti heran-heran gitu ya untuk hal yang sekecil ini tapi keuntungannya lumayan loh pemirsa, 15.000 per kilo ya. Apalagi kalau misalnya serius tekun ya bisa lebih dari lagi. ini gitu. Oke. Dan untuk pemanfaatan potensi-potensi lainnya kira-kira ada nggak lagi ya kira-kira nih Kemal? Ada nggak potensi-potensi? Ada Kak. Ada Nah, lagi. ada namanya itu minyak maggot Kak. Minyak maggot? Iya, minyak Oke. maggot ini. Belum pernah dengar loh ini. Nah, jadi minyak itu memang harus ada tahapan gitu ya untuk menghasilkan minyaknya. Dan itu harganya cukup atas ya, dihargai sekitar 1.500.000 1.500.000 per 100 ml-nya Kak. Oke, itu butuh kira-kira berapa banyak maggot ini? Kalau untuk menghasilkan itu. Kalau untuk jumlah maggot yang dihasilkan, Kemal masih belum tahu sih Kak, berapa jumlahnya untuk menghasilkan 100 ml itu, karena belum mencoba arah ke Iya. situ juga. Tapi biasanya apakah memang sudah ada sebelumnya atau ini baru pertama kali gitu? Ya sudah ada riset Sudah yang ada. buat juga, dan bahkan udah dijual sampai ke luar negeri, dan salah satunya itu negara Jepang Iya. yang untuk minyak maggot tersebut dijual sampai ke mancanegara, seperti salah satunya Jepang, yang bisa digunakan juga untuk parfum. Parfum, Untuk oke. parfum mereka gunakan Itu untuk lagi dari kayak minyak mana maggot. ya? Udah pernah nyoba belum? Ya, untuk kosmetik Mungkin juga salah Kak. satu Oke. Perawatan gitu. pengikat dari aroma dari parfum tersebut mereka gunakan. Gitu. Dan untuk minyak maggot sendiri apa nih manfaatnya? Kira-kira sudah pernah dengar atau? Mungkin di Indonesia belum secara umum ya, tapi masih ini salah satu riset juga, salah satu kita baca di artikel, dan ya untuk sekarang masih digunakan untuk parfum tadi, dan itu dijual ke Jepang. Nah, mungkin riset ini akan dikembangkan lagi, mungkin bisa dikembangkan lebih, mungkin ini bisa Lebih dalam lagi ya, alternatif betul. untuk apa lagi, mungkin masih dalam penelitian, karena maggot juga secara umum masih belum begitu meluas dikenal sama Iya, masyarakat. banyak Jadi masih sekali. banyak penelitian yang baru, dan masih mungkin untuk sekarang mungkin minyak maggot mungkin kita nggak tahu lagi nanti apa lagi yang bisa dihasilkan dari maggot tersebut. Ya betul, setuju banget. Apalagi sekarang itu kan teknologi makin berkembang ya. Ada Iya, Kak. aja gitu sesuatu yang memang bisa diriset dan memang ternyata ada hasilnya. Sama seperti Lord Maggot yang selama ini mindset orang ya, pemirsa di rumah mindsetnya adalah menjijikan, menggelikan, terus juga tidak ingin dipegang, tidak ingin disentuh, dan tidak ingin tahu lah ya gitu Iya. ya. Kalau bisa pun jauh-jauh gitu. Tapi ternyata banyak sekali potensi-potensinya, bahkan bisa menghasilkan cuan nih, cuan. Siapa sih yang nggak mau cuan ya? Oke, kira-kira ada lagi nggak sih potensi-potensi lainnya gitu untuk si maggot ini? Ada nggak, Kemal? Nggak ada, cukup ya? Ya, Atau jadi ya? solusi untuk ibu rumah tangga sih, Kak. Apa nih solusinya? Solusi apa Jadi kira-kira? kalau di dapur pasti ada sampah-sampah organik, mungkin ya ini jadi alternatif untuk ibu rumah tangga. Ya nggak usah dibuang Bu, gitu kan. Yuk kita kumpulkan sampah-sampah tersebut, ya minimal bisa berternak lagi kan, Betul. berternak ikan lele, ikan nila. Jadi kita bisa buat pertanian kecil di rumah tangga tersebut. Kita bisa dari maggotnya kita jadikan pakan untuk ternak kita, misalnya ternak ayam beberapa ekor, terus ikan lele. Iya.
ya kita dari maggot, pakannya ya dari sampah organik yang diolah untuk pakan si maggot tersebut. Nah, terus dari kotoran maggot tersebut, nah apalagi ibu-ibu ya, Biasa kan ibu-ibu suka ya gitu ya, buang-buang sampah udah gitu, nggak mau tahu lagi, yang penting udah rumahnya beres bersih gitu ya. Nanam-nanam bunga gitu kan Kak. Jadi kita bisa gunakan kasgotnya tadi. Jadi kita nggak perlu lagi pakai pupuk-pupuk kimia dan ramah lingkungan tentunya. Betul. Dari kotoran maggot. Dan banyak penelitian juga mengatakan kotoran maggot ini sangat bagus karena kandungan nutrisinya itu cukup lengkap dan tinggi gitu. Jadi ya kalau dibilang ini jadi solusi lah bagi ibu-ibu juga, bagi nggak ada sih alasan lagi kalau kita ya nganggur ya, nggak produktif gitu kan. Apalagi anak muda ya harus produktif, bergerak ya untuk berinovasi gitu kan. Semua cari tahu deh apapun nih gitu ya. Bener. Ya dari sini juga bisa menghasilkan gitu kan. Siapa sangka gitu kan yang belatung yang selama ini mindsetnya orang sekali lagi yang pemirsa menjijikan ya gitu. Tapi ternyata potensi itu banyak sekali gitu ya. Dan boleh nggak sih kasih tips gitu, untuk ibu-ibu di rumah gitu untuk pembudidayaannya, ada nggak sih cara-caranya, atau mungkin harus bergabung dulu di komunitas kalian gitu? Komunitas apa sih kalau boleh tahu? Jadi kami berdua ini bergabung dalam sebuah organisasi wadah, namanya itu Kita Pertanian. Kita Pertanian. Jadi Kita Pertanian itu bergerak di bidang pertanian. Jadi ini kumpulan anak-anak muda yang melihat bahwa sektor pertanian itu sangat penting. Jadi kami kumpul, ada dari Universitas IPB juga, dari Universitas Muhammadiyah, itu bergabung dalam sebuah wadah. Jadi kami sering membahas tentang masalah-masalah di pertanian, sering berbuat inovasi-inovasi juga, berdiskusi apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu petani yang ada minimal di sekitar kita di Sumatera Utara. Terus ini juga lebih menambah wawasan ya. Misalnya di Kita Pertanian itu ada yang di bidang agroteknologinya, ada di bidang peternakannya. Jadi dalam satu wadah ini kayak berkumpul. Jadi kalau ketika berdiskusi kita bisa sharing-sharing gitu. Misalnya saya maggot, terus teman-teman saya ada yang misalnya dari peternakan gitu kan. Ya kita bisa diskusi, ternyata ini bisa nih untuk pakan alternatif. Nah itu komunitas kami. Dan komunitas kami juga bergerak di bidang sosial. Nah kami juga sering berkontribusi kepada petani-petani khususnya di daerah Sumatera Utara, memberi bantuan, memberi sharing-sharing kepada petani, apa sih kendalanya. Nah dari kendala tersebut kami diskusikan lagi di Kita Pertanian, dan ternyata kita coba untuk memecahkannya gitu Kak. Dari misalnya ibu rumah tangga itu kendalanya, mereka itu mau bertanam tanaman tapi mereka kendala di pupuk. Nah salah satu alternatifnya itu udah ada, kita budidaya maggot. Dari budidaya maggot tersebut ada kasgot. Kasgotnya inilah kita gunakan untuk pengganti pupuk dari tanaman tersebut. Jadi kita benar-benar bergerak, anak-anak muda bergerak yang melihat kondisi pertanian itu butuh perubahan, butuh anak muda yang untuk menggelorakan semangat-semangat tersebut. Betul sekali, harus anak muda ya. Harus anak karena muda. memang ini waktunya kita gitu ya. Iya benar, waktunya anak muda yang bergerak. Betul sekali. Dan tadi ngomongin soal ternyata bisa jadi pupuk. Nah, untuk jadi pupuk sendiri gimana deh tahap-tahapannya Kemal? Nah, untuk jadi pupuk sendiri, ya kita hanya kan memanfaatkan limbah atau sisa dari pakan si maggot tadi kan. Nah, misalnya kayak buah jeruk. Nah, setelah direduksi oleh si maggot ini, nah jadilah si kasut itu Kak. Jadi kita hanya memanfaatkan sisa dari pakan si maggot tadi ya. Nah, itulah yang jadi kasut tadi ya. Oke, berarti kayak tadi saya kalau nggak salah tuh ada lihat di wortel ya, di wortelnya tuh direndam gitu, atau gimana? Direndam dengan maggot kalau nggak salah tadi, atau seperti apa sih cara pembudidayaannya gitu? Ya, jadi kalau misalnya kita dapat sampah organik ya, kalau misalnya kayak wortel tersebut, ya kita letakkan aja Kak. Jadi lama-lama pasti dimakan sama maggot tersebut habis. Jadi kalau kita lihat wortelnya di atas, kenapa di atas? Karena mungkin wortelnya masih agak keras. Jadi maggot tersebut lebih makan yang lembek-lembek seperti sayur kol, tomat, ya kan, sayur timun lagi itu kita campur aja gitu. Dan untuk maggot sendiri ya memang dia lebih suka makanan yang lembut, dan sebaiknya itu sebenarnya itu nggak wajib sih, seharusnya lebih baik itu dicacah pakai mesin penggiling terlebih dahulu. Tapi karena keterbatasan kita ya gunakan seadanya, tapi walaupun seadanya tetap bisa mengurai sampah tersebut ya, walaupun butuh waktu sehari atau 2 hari untuk menghabiskan wortel yang cukup keras, tapi tetap si maggot ini memang tangguh ya, punya gigi yang cukup kuat untuk Kuat ya, cukup tangguh, kuat ya. kuat untuk
mengurai sampah-sampah organik gitu kan. Oke, dan untuk makanan sendiri berarti tidak ada makanan khusus ya, memang dari mana aja, apa aja dimakan gitu ya. Dan maggot ini bisa dikonsumsi nggak sih sebenarnya? Atau belum ada penelitian ya? Gimana, kalau nggak salah saya pernah dengar peyek ya? Peyek bener? Iya, peyek maggot. Peyek ya, Nah, peyek maggot mungkin ya. ini mungkin sangat belum familiar ya. Tapi betul. kalau misalnya kita lihat sudah mulai ada orang juga yang berinovasi. Kenapa? Karena dia lihat juga kalau si maggot ini memiliki protein yang cukup tinggi sampai 45% dalam satu tubuhnya tersebut. Nah, saya juga pernah lihat dan baca juga bahwa penelitian tersebut buat peyek maggot, tapi tentu nggak dengan cara budidaya yang seperti kita lihat ini yang menggunakan Iya, betul. sampah-sampah limbah-limbah organik, tapi menggunakan benar-benar buah yang masih segar, makanan yang masih segar. Mereka coba untuk mengembangkan maggot ini menggunakan yang higienis lah, yang masih bagus, bersih. Dan mereka coba buat peyek maggot. Nah, mungkin masih dalam proses juga, yang seperti saya bilang tadi, mungkin dari maggot ini mungkin bisa muncul lagi inovasi-inovasi, penemuan-penemuan dari minyak maggot, dari buat peyek lagi, dari pupuk. Nah, ini ibarat seperti pohon kelapa, Kak. Jadi dari telur sampai dia nanti lagi udah jadi prepupa, kotorannya, kulitnya, itu bisa digunakan semua. Jadi dari seluruh tubuh dia itu masih bisa dimanfaatkan. Nah, kita lihat juga kan, maggot ini kalau dilihat jorok, tapi pekerjaannya itu mulia ya, untuk mengurai sampah, Membersihkan ya. sampah organik, Betul. ya, membantu proses penguraian sampah-sampah yang ada yang bisa menimbulkan penyakit. Maggot lah jawaban untuk mengurai dengan bagus gitu, baik untuk pengolahannya. Baik, dan untuk kulitnya, tadi aku dengar ada kulitnya ternyata juga bermanfaat nih. Kemal, bisa jelasin nggak manfaat dari kulitnya itu apa? Nah, kalau kulit maggot ini, nah itu bisa kita jadikan untuk apa ya? Nah, untuk kulitnya bisa kita kasih ke apa juga, Kak? Ke ikan. Nah, kalau ikan seperti ikan hias tadi, Iya. misalnya seperti Itu aku ikan, penasaran banget, kenapa bisa jadinya berwarna gitu ya? ya karena Boleh di kalian mungkin dijawab ya? karena di dalam maggot itu ada namanya kitin, zat kitin. Iya. Nah, sama seperti udang, nah ada yang keras gitu, Kak. Nah, itu kitin. Nah, si kitin ini jika kita kasih ke ikan, misalnya seperti ikan hias, ikan gurame gitu, ikan koi, nah nanti akan memberikan warna yang lebih cerah gitu. Menghasilkan warna yang lebih cerah untuk ikan-ikan tersebut, Kak. Jadi dengan menambahkan itu, maka akan memberi nilai lebih lagi ke ikan-ikan tersebut, Kak. Oke, itu berarti ditambahin di peletnya atau memang masukin aja gitu atau gimana? Cara Boleh. untuk ke ikannya gitu supaya Ya, bisa seperti boleh itu. secara langsung atau bisa kita kombinasikan gitu, Kak. Kombinasi seperti apa nih kira-kira? Nah, mungkin kita bikin peletnya itu kita kasih Campur air ya? dulu. Heeh. Nah, baru kita campurkan dia, Kak. Dan baru kita kasih ke ikannya. Itu langsung berubah warna atau ada lagi prosesnya menunggu gitu ya? Ya, masih ada, kita harus menunggu sih, Kak. Nggak secara langsung gitu. Oh, kira-kira berapa lama tuh nunggunya? Kalau untuk waktunya sendiri, ya tergantung sih, Kak. Nanti ada yang 1 minggu atau bahkan 1 bulan gitu, Kak. Oke, berarti memang sebenarnya tidak lama juga ya prosesnya Iya. ya, dibilang terhitung tidak banyak proses dan tidak banyak waktu menunggu gitu ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih potensi-potensi ini? Saya penasaran nih, sepertinya banyak sekali dulu waktu itu saya pernah dengar kayak peyek, terus juga tadi ternyata ada minyak maggot. Terus kira-kira ada lagi nggak sih yang sudah dijadikan alternatif gitu ya untuk maggot itu sendiri nih, Rahmat atau Kemal, mungkin bisa jawab? Mungkin sekarang salah satu inovasi juga dibuat sama peternak-peternak yang kita ingin coba juga inovasi tersebut itu mereka keringkan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini maggot yang di depan ini mungkin 7 hari atau 1 minggu lagi mungkin udah jadi prepupa, udah mengeras dan nggak baik untuk dikasih ternak karena udah mengandung kitin yang tinggi. Jadi kalau terlalu tinggi kitinnya, lambung dari unggas itu nggak sanggup untuk mencerna. Nah, inovasi ini yang dikembangkan itu memang sederhana, cuman mengeringkannya aja. Nah, kalau sudah dikeringkan, dari
maggot ini bisa bertahan sampai 1 tahun dengan pengemasan yang tentu kedap udara. Dan ini juga salah satu inovasi kan, kita kalau ini cuman bisa ya langsung dikasih makan, ini kita bisa gunakan, kita simpan stoknya, kita simpan sebanyak-banyaknya, kita stok dan bisa kita jualkan, sebarkan ke luar daerah. Kalau ini kita jual luar daerah mungkin agak sulit ya, karena masih dalam bentuk hidup, mungkin dia perlu makanan lagi. Tapi kalau udah dikeringkan, ya kita nggak perlu kasih makan lagi karena udah mati gitu kan, udah mati ya, tinggal pengemasannya terus kita jual lah ke luar daerah, dan harganya bisa dibilang sampai 10 kali lebih tinggi lagi kalau misalnya dijual dalam bentuk kering, karena susutnya juga dari 50%, dari misalnya 1 kilo menjadi 0,5 kilo, jadi sama juga. Tapi keuntungannya kita bisa stok, kita bisa simpen dan bisa kita jual ke luar daerah. Itulah inovasi, dan kami juga bersama teman saya Kemal juga punya cita-cita juga untuk mengembangkan inovasi ini dan mengembangkannya khususnya di Sumatera Utara nih, supaya bisa menjadi sentra penghasil maggot terbesar, bahkan terbesar di Indonesia, bahkan nanti bisa ekspansi ke luar negeri untuk maggot ini. Baik, itu dia tadi pemirsa, sudah kita dengarkan langsung ya, ternyata banyak sekali manfaat-manfaat dari maggot ya, bisa menjadi salah satu alternatif juga nih untuk pupuk, terus juga bisa menghasilkan untuk limbah rumah tangga juga ya, untuk lebih bersih dan juga menghasilkan keuntungan nih pemirsa. Kira-kira bagi teman-teman yang mau belajar nih, ada nggak sih tempat khususnya atau mungkin diajarin gitu bagaimana pembudidayaannya? Nah, kami mungkin teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau berdiskusi bareng-bareng kita, ya boleh aja. Kita punya Instagram namanya Kita Pertanian. Kita Pertanian. Kita Pertanian, dan itu Instagramnya teman-teman dari mau bertanya, kita terbuka aja, mulai DM, kita diskusi bareng. Ya itu mungkin salah satu tempat kita berdiskusi, belajar bareng nanti ya, Kita Pertanian. Karena di Kita Pertanian juga banyak juga ya dari teman-teman yang mungkin bidangnya bukan hanya di maggot, ada nanti dari teknologi pangan, ada dari perikanan, peternakan. Nah, jadi bisa diskusi bareng, belajar bareng, boleh. Mungkin teman-teman boleh follow dan boleh DM Kita Pertanian, dan kita terbuka. Siapa saja yang DM bertanya, kita bantu jawab, kita bantu untuk diarahkan ya untuk bagaimana pembudidayaannya itu sendiri ya. Baik, dan itu dia pemirsa. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu nih seberapa lanjut lagi nih, seberapa sulitnya kah atau tips-tipsnya mungkin untuk pembudidayaannya, bisa langsung follow Instagramnya Kita Pertanian ya, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram TVRI Sumatera Utara ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang akan didapatkan dalam setiap minggunya. Dan terima kasih pemirsa, terima kasih kepada Rahmat dan juga Kemal yang sudah bersedia hadir ke sini dan membagikan ya untuk tips bagaimana budidaya maggot sebagai pakan ternak alternatif. Baiklah, terima kasih pemirsa. Saya Ziva Zahrianis pamit undur diri, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk saksikan kami di Ayo Bertani maksud kami ya, pada hari Rabu pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan kami menghimbau juga kepada Anda pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Saya pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.